Halo para mageran di kecamatan manapun kalian berada, balik lagi dengan suara saya di sini. Bagi kalian yang menyukai film tentang mata-mata atau bagi kalian yang bercita-cita ingin menjadi agen rahasia, pasti tak asing lagi dengan film Kingsman Secret Service atau seri keduanya yaitu Golden Circle, di mana Kingsman merupakan sebuah lembaga agensi yang keberadaannya super rahasia serta dibekali dengan teknologi yang canggih. Maka dari itu kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Kingsman, rilis pada tahun ini sehingga masih hot-hotnya, mengisahkan tentang awal mula berdirinya agensi paling rahasia tersebut serta konspirasi sekelompok rahasia yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia Pertama serta dalang dibalik berdirinya sebuah negara yang disokong oleh pemberontakan. Ih serem, penasaran? Oke lah, tanpa menunda waktu lagi, berhenti dulu main slot dan beli chip dan ayo kita mulai. Mempunyai latar pada tahun 1902 di mana TikTok, Instagram, konten kreator alur film bahkan untuk bermain PUBG pun tidak melalui HP melainkan langsung di medan perang. Terlihat keluarga bangsawan dari Inggris pergi ke Afrika Selatan. Dia bernama Orlando Oxford. Ini bininya bernama Emily, Conrad putra semata wayangnya dan pengawal setianya yang bernama Sola. Orlando pun mendatangi camp militer dan menemui teman lamanya sekaligus jenderal bernama General Kitchener dan asisten sang jenderal bernama Morton. Oh iya, jangan lupa tanding si Morton ya. Dia mempunyai peran penting di akhir film nanti. Orlando sendiri selain merupakan keluarga bangsawan, dia juga pendiri Palang Merah yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mereka diserang oleh seorang penembak jitu. Paha kiri Orlando pun tertembak, sedangkan Emily pun berlari untuk melindungi anaknya. Sayangnya dia tidak main film sampai habis dan Emily pun menjemput ajalnya di sini. Sang penembak jitu pun bernasib sama dengan Emily karena Sola juga menjemput ajalnya si sniper. Melihat Emily yang sudah tak bernyawa, Orlando pun sangat terpukul hatinya sekaligus jantungnya dan berjanji akan melindungi anak mereka yaitu Conrad dengan segenap jiwanya. 12 tahun kemudian kini Conrad pun sudah pubertas dan Orlando yang baru mendarat. Di sini dia pun disambut oleh para pelayan yang banyak dan memanggil salah satu tangan kanannya yang bernama Polly. Conrad pun dilatih gelut oleh Sola yang dimana Conrad mempunyai benih-benih untuk berperang. Sore harinya Orlando pun mengajak Conrad ke salah satu usaha jahitnya yang bernama The Kingsman untuk mencarikannya jas yang cocok. Di sini Conrad pun mengungkapkan keinginannya kepada ayahnya untuk menjadi tentara demi mengabdi kepada negaranya. Akan tetapi Orlando tidak setuju karena dia sudah berjanji kepada ibunya dulu untuk menjaganya sehidup semati. Karena kalau Conrad ikut berperang, dia pasti kemungkinan besar pasti mati. Mark of honor it is today. Di sana mereka pun bertemu dengan General Kitchener serta ajudannya Morton dan meminta untuk mengobrol empat mata dengan Orlando. Di sini Kitchener memohon kepada Orlando untuk mengawal putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand ke Serbia yang sebelumnya ditolak oleh Orlando. Kitchener khawatir kalau pengaruh Ferdinand di tengah ketegangan politik antar negara saat itu pembunuhan. Akhirnya Orlando pun berkenan mengawalnya. Di sisi lain, di sebuah tempat di atas tebing, seorang bidayawan pribadi Kaisar Rusia bernama Grigori Rasputin mendatangi tempat tersebut untuk rapat. Jika kalian sering bermain TikTok, pasti tak asing lagi dengan pria dukun satu ini. Di dalam rapat tersebut sudah terdapat orang-orang yang penting yang menjadi tangan kanan para pemimpin dunia seperti Erik, penasihat pribadi Kaisar Jerman, dan Matahari, orang kepercayaan Presiden Amerika. Mereka pun dipimpin oleh seseorang yang sangat misterius dengan sebutan The Shepherd. Mereka sendiri adalah sebuah organisasi rahasia yang mempunyai anggota di berbagai struktur pemerintahan di berbagai negara dan bertujuan untuk menjatuhkan sebuah negara. Di sini dia pun memberikan cincin kepada masing-masing mereka beserta pil racun cyanida yang wajib mereka telan apabila misi mereka gagal. Di sini Shepard pun menyuruh anggotanya yang bernama Gavril Princip untuk membunuh Franz Ferdinand yang akan berkunjung ke Serbia. Adegan pun berlanjut di mana Franz Ferdinand mengunjungi Serbia. Orlando dan Conrad pun ikut terlihat mengawalnya. Setelah itu tiba-tiba Princip pun datang dan melempar bom tersebut ke arah mereka. Beruntung karena Conrad dulu sering main pedang-pedangan, dia pun menangkis bom tersebut dan menumbalkan mobil di belakangnya. Setelah itu, Princip pun yang gagal dalam melakukan misinya terlihat akan menegak pil cyanida untuk bunuh diri. Namun rezeki dia emang gak kemana. Di saat dia ingin meminum pil tersebut, tiba-tiba Franz Ferdinand nongol tepat di depannya. Alhasil dia pun langsung menembaknya hingga is dead. Orlando pun terkejut sementara Princip sendiri berhasil ditangkap. Dan Perang Dunia Pertama pun resmi pecah.
Jika kalian bingung mengapa Perang Dunia bisa pecah, gini nih penjelasannya. Kita belajar sejarah dulu sedikit. Semenjak Franz Ferdinand dilewatkan di Serbia, Kekaisaran Austria-Hungaria pun menyerang Serbia karena tak terima putra mahkotanya dilewatkan. Otomatis negara yang bersekutu dengan mereka pun saling membantu satu sama lain. Ibaratkan nih ya, dua gangster, salah satu dari anggota mereka berkonflik dengan anggota gangster lain. Pasti anggotanya lain ikut membantu. Seperti itulah kurang lebih. Cuma kalau ini beda kelas, dia bukan gangster tetapi antar negara. Jadi apa peran Kingsman? Nanti kita akan tahu. Lanjut. Orlando pun menceritakan di mana uniknya pemimpin negara yang sedang berperang ini merupakan saudara alias sepupu satu sama lain, seperti Raja George, Raja Inggris, Kaisar Wilhelm pemimpin Jerman, dan Tsar Nicholas, Kaisar Rusia. Di sisi lain, anggota Shepard yang ini Eric pun sebagai tangan kanan Kaisar Wilhelm menghasutnya agar ikut berperang. Wilayah Eropa pun kini porak-poranda akibat perang yang berkecamuk. Shepard yang masih misterius ini pun senang karena rencananya berhasil. Kini dunia pun sedang berperang. Kemudian Shepard pun mempunyai rencana khususnya kepada Rasputin, biarawan pribadi Tsar Nicholas yaitu Kaisar Rusia. Dia ingin agar Rusia keluar dari perang, agar Jerman memobilisasi pasukannya ke Inggris agar Inggris kalah dalam perang. Faktanya The Shepherd ingin Inggris hancur karena dia mempunyai dendam kepada Inggris karena dulu menghancurkan kampung halamannya yaitu Skotlandia. Di istana, Rasputin pun meracuni putra mahkota kekaisaran Rusia secara diam-diam. Alhasil anak itu pun joget TikTok alias kejang-kejang. Dikarenakan akan menjadi kaisar Rusia nanti, Rasputin pun akan menyembuhkannya dengan syarat Rusia harus berhenti berperang. Tsar Nicholas pun setuju akan hal itu dan segera menarik diri dari peperangan. Kemudian Rasputin pun dengan magisnya mengucapkan jampi-jampi dan anaknya pun hidup kembali. Kemonokan Orlando yang melihat kejadian itu pun curiga dengan Rasputin karena telah menghasut Tsar Nicholas untuk berhenti berperang. Untuk itu dia pun mengirimkan surat kepada Orlando perihal kejadian ini. Orlando pun memberikan surat ini kepada Kitchener. Mengetahui kalau Rusia akan berhenti berperang, Morton pun mengusulkan Kitchener untuk membujuk Tsar agar tetap ikut berperang. Kitchener pun merasa kalau itu adalah ide yang baik. Lantas dia pun pergi ke Rusia via kapal laut menuju Rusia. Di tengah jalan keberadaannya pun diketahui oleh pihak musuh. Alhasil sebuah kapal selam yang dipimpin oleh anggotanya The Shepherd menembakkan torpedo sehingga kapal Kitchener pun meledak dan ia pun tewas. Keesokan harinya Orlando pun menerima surat dari Kitchener sebelum ia tewas, di mana isi surat tersebut adalah Kitchener meminta maaf kepada Orlando atas pertengkaran mereka belakangan ini dan meminta untuk membiarkan anaknya Conrad ikut berperang karena dia mempunyai tekad dan semangat yang tinggi. Conrad pun memarahi ayahnya karena dia tidak diizinkan berperang padahal dia sendiri sudah pubertas. Kemudian Orlando pun bangkit dan memberitahu Conrad tentang rahasia besarnya. Orlando pun membawa Conrad ke ruangan rahasianya yang seketika Conrad pun terkejut akan hal itu. Sesampainya di dalam, Polly dan Sola pun sudah berada di dalam. Di sini Orlando pun menjelaskan kalau mereka bertindak secara independen alias sendiri untuk menyelidiki pembunuhan Franz Ferdinand serta Kitchener baru-baru ini yang sebelumnya sudah direncanakan. Mereka meyakini bahwa terdapat sebuah kelompok yang sengaja membuat dunia berperang. Orlando pun bercerita kalau kemarin dia mendatangi seorang diri, Princip, orang yang membunuh Franz kemarin di penjara untuk menginterogasinya. Dia pun bertanya tentang cincin yang di dalamnya terdapat pil cyanida yang Orlando mengetahui kalau pil tersebut akan ditelannya apabila misinya gagal dan bertanya kepada siapa dia bekerja. Namun Princip lebih memilih tutup mulut. Kemudian Polly pun mendapat informasi melalui mata-mata mereka di istana Rusia kalau Rasputin juga mempunyai cincin yang sama. Otomatis mereka pun menyimpulkan kalau Rasputin dan Princip bekerja kepada organisasi yang sama. Kini mereka pun mempunyai misi untuk membunuh Rasputin karena telah menghasut Tsar Nicholas yaitu Kaisar Rusia. Di tengah perjalanan Orlando pun menyuruh Polly untuk membuat kue yang dicampur dengan cyanida untuk membunuh Rasputin. Sementara mereka bertiga akan menghadiri pesta di istana yang diadakan oleh Rasputin sebelumnya. Sesampainya di sana Orlando pun mengingatkan anaknya kalau kita harus berbuat kejam demi menumpas kejahatan. Saat sedang makan malam, Conrad pun mulai mencari perhatian Rasputin. Namun Rasputin yang mempunyai jiwa-jiwa anunya itu pun lebih tertarik kepada Orlando. Di sini Rasputin mengetahui kalau Orlando mempunyai cacat pada kakinya saat tertembak di Afrika kemarin pun menawari Orlando untuk menyembuhkannya.
Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah ruangan dan Rasputin menyuruh Orlando untuk membuka celananya. Di meja makan sudah terdapat kue beracun yang telah dibuat oleh polis sebelumnya. Rasputin pun memakan kue tersebut dan menjilati bekas tembakan pada paha Orlando sambil membacakan mantra yang membuat Orlando tersihir untuk berkata jujur tentang tujuan kedatangannya kemari. Saat dia ingin mengatakan kalau ia ingin membunuh Rasputin, dia pun memutarkan kuenya. Di saat yang bersamaan kaki Orlando pun sembuh. Kemudian Rasputin melelepkan kepala Orlando di air. Beruntung Sola dan Conrad datang sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Awalnya mereka kewalahan menghadapi Rasputin, namun akhirnya mereka pun berhasil menikamnya dan gantian melelepkannya ke air. Namun secara ajaib, Rasputin pun masih hidup dan masih ingin bertarung. Tiba-tiba Polly pun datang dan menjedor kepalanya. Akhirnya Rasputin pun bisa beristirahat dengan tenang. Saat dalam perjalanan pulang, mereka pun merayakan ulang tahun Conrad. Di sini Conrad pun lagi-lagi meminta untuk berperang di garis depan dan tetap pada pendiriannya, yaitu ingin menjadi tentara. Namun Orlando pun juga tetap pada pendiriannya dengan tidak mengizinkan anaknya untuk berperang. Karena degil, Conrad pun diam-diam mendaftar menjadi tentara Inggris. Di sisi lain, Erik memberitahu Kaisar kalau dia mendapat kabar kalau Amerika bakal ikut berperang setelah kapal Jerman menenggelamkan kapal penumpang milik Amerika di perbatasan Inggris. Untuk itu, dia pun menyuruh Kaisar untuk memberi pesan kepada duta besar mereka di Meksiko untuk menyerang Amerika agar tidak ikut berperang. Karena terpengaruh, dia pun menyuruh Menteri Luar Negerinya untuk memberi pesan berkode ke duta besar mereka di Meksiko. Berita tersebut pun sampai ke informan Inggris. Mereka pun berusaha untuk memecahkan kode tersebut. Seorang pelayan yang merupakan mata-mata Orlando pun memberitahu kode ini kepada Orlando. Lantas dia pun menyuruh Polly untuk memecahkan kode tersebut dan diketahuilah kalau kode tersebut merupakan pesan duta besar Meksiko untuk menyerang Amerika. Presiden Amerika pun diberitahu akan hal ini, namun dia menolak berperang sebelum mendapatkan informasi yang lebih pasti dan akurat. Di sisi lain, kini Conrad yang sudah menjadi tentara pun kecewa karena dia tidak diizinkan untuk berperang di garis depan dikarenakan latar belakangnya yang merupakan keluarga bangsawan. Untuk itu dia pun meminta bertukar posisi kepada seorang kopral bernama Archie Reed. Kemudian Archie pun mendatangi kediaman Orlando dan memberi pesan kalau Conrad diam-diam mendaftar menjadi tentara dan berperang di garis depan. Kemudian Conrad pun diterjunkan di garis depan dan mulai bertempur. Kemudian tentara Jerman menembaki seorang informan dari Inggris. Setelah sedikit lagi sampai di wilayah Inggris, dia pun terkena ledakan dan belum diketahui pasti masih hidup atau enggak. Di tengah hingar-bingar, seorang komandan pun datang dan berkata kalau informan tersebut mempunyai informasi yang penting untuk Inggris. Untuk itu dia pun meminta 6 prajurit untuk mengambil mayat pria tersebut saat tengah malam. Conrad dengan gagahnya pun maju, sedangkan yang lain pada takut. Dan 5 prajurit lainnya pun terpaksa ikut. Di pertengahan malam, mereka pun mendatangi informan tersebut. Di tengah jalan, tanpa disangka, prajurit Jerman juga mempunyai misi yang sama. Dan mereka pun bertarung jarak dekat. Conrad pun berhasil menjemput nyawa beberapa di antara mereka. Akan tetapi salah satu temannya menembakkan pistol yang suaranya sangat nyaring. Akibatnya prajurit di garis depan pun menghujani mereka dengan peluru. Conrad pun berlari di tengah hantaman peluru dan bersembunyi di tengah kubangan. Tanpa disangka dia pun bertemu dengan informan tersebut yang ternyata masih hidup. Namun dengan kondisi yang parah lah pokoknya. Informan itu pun memberitahu kalau dia mempunyai informasi penting untuk Inggris dan harus segera disampaikan kepada komandan tertinggi. Pada pagi harinya, Conrad pun menggendong informan tersebut ke garis depan Inggris. Mereka pun dihujani tembakan serta meriam. Di saat sedikit lagi sampai, mereka pun terkena ledakan. Beruntung Conrad masih hidup, sedangkan si informan, wasted dia. Conrad pun memberitahu kalau dia mempunyai informasi penting dan meminta komandannya untuk mengirimkannya kepada komandan tertinggi. Saat dia menyebut kalau namanya adalah Archie Reed, salah seorang tentara pun mengatakan kalau dia bukan Archie, karena Archie adalah temannya. Situasi pun semakin genting hingga tentara tersebut pun tanpa basa-basi langsung menjedor kepala Conrad karena mengira kalau dia adalah mata-mata. Dan kini Conrad pun senasib dengan ibunya. Keesokannya Orlando pun mendapat kabar dari Archie Reed kalau Conrad putranya gugur dalam peperangan alias disebabkan hal sepele tadi. Mendengar itu Orlando pun nangis cengengesan.
Di sisi lain, Tsar Nicholas pun alias Kaisar Rusia dipaksa untuk turun tahta oleh golongan sayap kiri yang golongan itu dipimpin oleh anak buah The Shepherd. Di saat Orlando masih berkabung, Polly pun memberitahu kalau pesan yang dibawa oleh Conrad kemarin merupakan telegram duta besar Jerman yang hal itu merupakan bukti agar Amerika ikut berperang melawan Jerman. Di sisi lain, The Shepherd pun menyuruh Matahari untuk melakukan berbagai cara agar Amerika tidak ikut berperang. Orlando pun kini jatuh dalam depresi berat dan sering mabuk-mabukan. Kemudian tiba-tiba Raja Inggris yaitu Raja George datang untuk memberikan medali kehormatan Conrad kepada Orlando. Di sini Raja George memberitahu kalau Inggris saat ini terancam akan kalah jika Amerika tidak ikut berperang bersama Inggris melawan Jerman. Kemudian Polly yang berang melihat Orlando cemana anak itu pun mengancamnya kalau dia akan berhenti jika Orlando terus-menerus seperti ini. Karena takut, Orlando pun langsung menyudahi depresinya dan merubah penampilannya seperti sedia kala. Kemudian Polly pun mengatakan kalau presiden sering melakukan pembicaraan rahasia ke duta besarnya di Inggris. Untuk itu Orlando pun mendatangi duta besar Amerika di London. Sesampainya di sana dia pun menemukan shawl yang pernah dipakai oleh Prince. Setelah itu pemilik shawl yang merupakan salah satu perwakilan dubes Amerika pun datang, yang ternyata dia adalah Matahari. Setelah sedikit perbincangan mengenai untuk siapa Matahari bekerja, Matahari pun langsung menyerang Orlando. Namun karena Matahari sok-sokan melawan Orlando, Orlando pun langsung mencekiknya hingga tewas. Kemudian duta besar pun muncul dan terungkaplah sebuah fakta kalau Matahari telah menjebak Presiden Amerika dengan membuat video pompa-pompa dengannya dan mengancam kalau sampai Presiden Amerika ikut berperang, Matahari akan menyebarkan video tersebut. Yang di sini saya sedikit bingung, entah di situs mana dia akan menyebarkannya. Otomatis jika sampai Matahari melakukan itu, integritasnya sebagai presiden pun akan tercoreng. Untuk mencari informasi lebih lanjut melalui sebuah shawl, Orlando pun mendatangi salah satu penjahit di Kingsman. Penjahit itu pun mengatakan kalau bahan pembuatan shawl itu sangatlah langka dan berasal dari bukit kambing jenis Cameliro berkembang biak, yang tak lain dan tak bukan tempat itu merupakan markas The Shepherd. Tanpa pikir panjang dan tekad yang kuat untuk menghentikan perang, Orlando, Polly, dan Sola pun langsung mendatangi tempat tersebut. Di sini mereka pun melihat situasi terlebih dahulu dan terlihat banyak anak buah The Shepherd yang menjaga. Untuk itu Orlando pun menyusun rencana kalau besok pagi dia akan pergi ke atas bukit tersebut menggunakan pesawat. Setelah selesai menghabisi penjaga di atas, dia pun akan menembakkan suar sebagai tanda agar Sola dan Polly menyerbu tempat tersebut. Rencana pun mulai dijalankan. Di saat Orlando bersiap untuk terjun, tiba-tiba tuasnya banting setir sehingga pesawatnya pun oleng. Setelah itu dia pun berhasil membuka parasutnya, tetapi naas dia malah mendarat di tepi tebing dan pingsan. Saat tersadar, dia pun berusaha memanjat tebing tersebut dan sampai di puncak. Kemudian Orlando pun mendengar percakapan yang dimana The Shepherd menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan video pompa-pompa tersebut. Setelah itu Orlando pun masuk ke dalam lift untuk mencegah anak buahnya Shepherd yang akan menyebarkan video tersebut. Namun di dalamnya terdapat penjaga lift berbadan besar dan mereka pun berkelahi. Orlando pun langsung menembakkan suar sebagai tanda. Alhasil Sola dan Polly pun langsung menyerang tempat tersebut. Sola pun naik ke atas tebing dan apa tuh bahasa halusnya? Oh, menebas leher si penjaga tersebut. Sementara anak buah The Shepherd pun terjun bebas dari atas dan menjadi almarhum. Setelah mereka berdua sampai di atas, mereka pun menghabisi sisa pasukan The Shepherd. Setelah semuanya habis tak tersisa, mereka pun memasuki gudang tersebut. Sesaat setelah masuk, mereka pun langsung diberondong peluru. Setelah peluru mereka sama-sama habis, kini tibalah giliran Orlando untuk beradu pedang dengan The Shepherd. Di saat The Shepherd keluar, terungkaplah sebuah fakta kalau The Shepherd adalah Morton dan dialah dalang di balik serangan di Afrika kemarin serta pembunuhan Kitchener, dan yang paling besar adalah terjadinya Perang Dunia Pertama. Dikarenakan Orlando telah dendam berkesumbat, pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Di tengah pertarungan, Morton pun nge-cheat dengan melemparkan granat ke Orlando. Beruntung Orlando berhasil menangkisnya dan terpental keluar. Di luar, Orlando yang udah lemas pun kewalahan menghadapi Morton yang menggila. Hingga saat berada di tepi tebing, Morton pun hendak menyelesaikan Orlando. Tiba-tiba salah satu kambingnya Morton menyeruduknya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Orlando pun melawan balik dan menjatuhkannya dari atas tebing. Alhasil, Morton pun bernasib sama dengan Matahari. Kini mereka pun berhasil menyelamatkan dunia dan bingung cara turun dari sana.
Beberapa saat kemudian Presiden Amerika pun mendapatkan rekaman video mantapnya dengan matahari dan langsung membakarnya, serta mengumumkan kalau Amerika ikut berperang bersama Inggris. Kini Inggris pun memenangkan peperangan tersebut. Kaisar Wilhelm turun tahta, sedangkan di Rusia telah terjadi revolusi Bolshevik, di mana keluarga Tsar Nicholas dialmarhumkan dan menjadi cikal bakal terbentuknya negara Uni Soviet. Kemudian Orlando pun mengundang Raja George untuk datang di toko Kingsman miliknya. Esoknya mereka pun berkumpul. Di situ sudah terdapat Raja George, Sola, Polly, Duta Besar, dan Archie Reed. Atas perang yang telah berkecamuk serta tidak menutup kemungkinan kalau perang selanjutnya akan terjadi, serta peristiwa-peristiwa yang akan mengganggu perdamaian dunia, Orlando mendirikan organisasi agensi rahasia bernama The Kingsman. Orlando pun menamai setiap anggota menggunakan kode. Dan pada saat ini, hari ini, jam ini, dan detik ini, organisasi The Kingsman pun resmi terbentuk. The Kingsman. As you once said. Di akhir kredit scene, si Eric yang mengganti The Shepherd pun sedang berbicara kepada Vladimir Lenin, pemimpin Uni Soviet masa itu. Dia pun memperkenalkan Lenin dengan tangan kanan barunya, yaitu seorang politikus asal Jerman bernama Adolf Hitler, yang beberapa tahun kemudian merupakan aktor utama pecahnya Perang Dunia Kedua. Abis. Secara keseluruhan jalan ceritanya sih biasa aja kayak film-film action pada umumnya. Filmnya sih nggak ngebosenin, enak-enak aja sih untuk ditonton. Dan yang paling saya suka dari film ini adalah aksen Britishnya gitu, dimana kewibawaannya nampak gitu. Film ini sih sempat tertunda hampir setahun ya karena virus trending kemarin. Dan seperti biasa pesan moral yang bisa dipetik dari film ini adalah kematian yang tragis akan didapati bagi mereka yang telah menyebabkan banyaknya pertumpahan darah. Oke, sampai sini pertemuan kita. Sampai jumpa dengan suara saya di video berikutnya.